Oke, marilah kita mulai daripada hari ini. Nah, jadi ini sesuai dengan soal yang di-share oleh teman-teman. Di sini diketahui variabel dependent. Variabel independennya ada 4. Nah, terus yang perlu diperhatikan itu, Rek, ya. Yang perlu diperhatikan itu cuman ini aja. Yang lainnya nggak perlu mbok tahu gak apa-apa. Udah gigi, koefisien, p-value, terus R square, lalu p-value F, S. Cukup itu aja. Oke, Kalau ada yang nggak ada gimana, Bu Yon? maksudnya nggak ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau disuruh nyari dulu, nggak mungkin ya? Nah, kalau disuruh cari dulu mungkin dan nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya waktu pengaplikasian Gretelnya. Oke, Oke. sekarang kita membahas ini dulu. Nah, ini kan pertanyaannya, interpretasikan makna koefisien regresi dan uji signifikansi parsial. Terus ini ada uji simultan sama mencari goodness of fit. Jadi, di apa namanya, di ekonometrika itu ada banyak sekali uji. Nah, yang ditanyakan kan ini masalah uji parsial sama simultan sama goodness. Nah, apa sih uji parsial itu? Uji parsial itu uji satu per satu. Jadi setiap variabel itu diuji satu per satu. Apakah berpengaruh terhadap variabel dependen? Nah, sudah bisa membedakan variabel dependen dan independen. Kalau dependen itu yang dipengaruhi. Kalau independen itu yang mempengaruhi. Jadi nanti pernyataannya apakah variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Contohnya kayak gini. Ini kan ada variabel independen pendapatan ya. Kalau di simultan itu harus dijelaskan satu persatu. Apakah pendapatan itu berpengaruh terhadap kemiskinan? Terus yang kedua, apakah anggota keluarga itu berpengaruh terhadap presentase keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan? Terus apakah pendidikan itu juga berpengaruh? Kayak gitu. Jadi itu kalau secara parsial. Sedangkan kalau secara simultan, itu akumulasi seluruh variabelnya. Jadi, semisal, ini kan ada 4 variabel. Apakah 4 variabel ini signifikan terhadap variabel dependennya? Kayak gitu. Nah, kalau misal ada variabel yang pertama misal kan pertama kan kita uji parsial ya. Parsial itu misal berpengaruh. Nah, ada satu variabel sih nggak berpengaruh. Nah, itu berarti tidak bisa diuji secara simultan, harus mengganti variabelnya. Jadi eh, berpengaruh atau tidaknya variabel itu berpengaruh juga terhadap uji simultannya. Jadi harus sama. Misalnya 3 variabel berpengaruh semua, ya nanti nek uji simultannya pasti dia signifikan. Kayak gitu. Terus kalau ternyata tadi ya ada yang berpengaruh, ada yang enggak, berarti cari variabel lain diganti. Salah satu caranya. Entah itu kalian milihnya enggak berpengaruh semua atau berpengaruh semua. Jadi harus sama. Jadi setiap variabel itu harus sama berpengaruh atau tidak. Nah, sekarang kita mulai yang pertama yaitu parsial ya. Uji parsial. Berarti Hmm. diksinya gimana? Itu cara cara kita tahu gak berpengaruh sama berpengaruh itu ya apa? Dari Nah, tindak. ini kita lagi menguji. Ini uji parsial. Parsial itu tadi apa? Satu per satu variabel. Variabel. Satu per satu variabel. Berarti diksinya gini. Uji parsial itu dikatakan berpengaruh. Ya, ini saya. Berpengaruh apabila p-value itu lebih besar. Ya, p-value lebih besar. Sorry. Ya, bener sih. P-value berpengaruh itu apabila p-value itu
kurang dari 0,05. Nah, sedangkan kalau tidak berpengaruh, pengaruh itu apabila P value-nya lebih besar daripada 0,05. Nah, lihat P value-nya dari mana? Ini. Nah, ada P value kan? Nah, P value-nya berarti gini bacanya. Variabel pendapatan berarti P value-nya 0,00001. Nah, 0,0001 artinya apa? Di bawah 0,5, ya kan? Berarti dia berpengaruh. Terus anggota keluarga 0,05, 0,04, sorry. 0,04. Artinya apa? Ya, kan dia di bawah 0,05 berarti berpengaruh. Pendidikan 0,00001. Di bawah 0,05 kan berarti berpengaruh juga. Sama halnya dengan Lasnas. Berarti keempat variabel ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan atau persentase garis kemiskinan itu tadi. Kayak gitu. Nah, Kalau misalnya 0,05 pas, berarti apa, Gif? 0,05 pas. Nah, itu berarti tidak berpengaruh. Kan 0,05 gini, Steph. Kan pasti ada belakang gitu. Ya, kan nggak Iya. mungkin 0,05 pas lah. Pasti ada 0,5197 tadi apa. Nah, itu Mm. artinya kan sudah melebihi 0,05. Berarti tidak berpengaruh. Wes anggap aja berarti 0,05 itu kemungkinan tidak berpengaruh karena wis tipis lah. Beda halnya misal 0,049. Nah, 0,049 kan masih di bawah 0,05. Berarti itu yang berpengaruh. Nah, wis 0,05 itu tidak berpengaruh. Kayak gitu. Wes. Nah, terus diksinya ya apa? Sik. Atau interpretasinya ya apa? Interpretasinya berarti gini, teman-temanku. Berdasarkan hasil uji parsial, nah, variabel pendapatan berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap apa? Persentase keluarga dengan pendapat iki terhadap kemiskinan ngono ya, tak tulis ya. Seharusnya ditulis iki sih ben-ben lah. Presentase dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan kok ngono. Berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan dari pendapatan akan menaikkan kemiskinan sebesar negatif 0,42418. Nah, ini nih, Rek. Maksud membacanya gini. Kan tadi udah di nganu ya, berdasarkan hasil uji parsial, variabel pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan. Sebenarnya bisa ditambahin ini. Ini dibuktikan dengan P value dari pendapatan 0,0001 itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, baru dijelaskan. Hal ini berarti setiap sorry, setiap kenaikan satu satuan dari pendapatan akan menaikkan kemiskinan atau akan meningkatkan presentase keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan
sebesar 0,42 ya. 0,42408 ini dapat dari mana? Dari ini, Rek. Rek. Dapat dari mana? Nah, ini kan pendapatan ya. Dapat dari ini. Nah, koefisien nih. Nah, karena DE berpengaruh, berarti setiap satu kenaikan pendapatan itu akan menaikkan persentase keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan sebesar negatif 0,42 atau 42,40%. Tapi negatif, negatif 42,40%. Wes, sampai kono tak interpretasinya wis cukup. Nah, itu di pendapatan. Ya wes, garek mengganti aja. Di dewek-dewek, nah, ini tadi kan variabel pendapatan. Wis garek di copy, terus diganti variabel apa sih belum? Variabel anggota keluarga. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel anggota keluarga, anggota keluarga berpengaruh terhadap kemiskinan. Ini dibuktikan dengan p-value dari anggota keluarga. Nah, piro lagi? Anggota keluarga itu 0,0467. 0,467. Nah, ini kan dikurang dari 0,5. Hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan dari anggota keluarga, anggota keluarga akan menaikkan kemiskinan sebesar berapa koefisiennya dari keluarga? 1,88. 1,88579. Nah, wes ngono sak terusnya sampai lasnas. Lagi lasnas. Gak kepingisan. Variabel lasnas. Pendidikan sih. Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan p-value pendidikan berapa? 0,001. 0,01. Nah, satu kenaikan berapa koefisiennya pendidikan? Negatif, negatif 0,209849. Terus Lasnas, variabel Lasnas berpengaruh, Lasnas berpengaruh, terus p-value-nya 0,01, 0,001, terus koefisiennya negatif 87, negatif 8,78665. Ini uji parsial. Terus kita melakukan uji simultan. Simultan. Apa itu uji simultan? Uji yang bersama-sama. Jadi uji bersama-sama. Jadi semua variabel diuji secara bersama-sama. Nah, ya apa cara ngujinya? Cara ngujinya yaitu dengan melihat p-value dari F. Apabila, jadi sama. Apabila kurang dari ya. P, p-value F itu kurang dari 0,05, maka dia signifikan. Nah, sedangkan kalau p-value F-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan. Yes. Nah, p-value dilihat dari mana? Ini dia, saya coret-coret. Nah, iki p-value. Nah, kalian harus bisa membaca ini ya. Iki ya, p-value ya. 9, aku di 0.
Nah, iki ya, apa sih ya P value ya. Harus sih. Nah, P value-nya kan ini, P value F. 9,82 E min 32. Artinya apa? Kalau ada E min 32 berarti rek, iku ini artinya 0,000 sampai 32 ya. Hari ngono 982. Itu artinya E minus 32. Jadi 00 itu sampai 32. Karena nggak cukup makanya dia disingkat E 32. Bukan artinya 9,8. Enggak. Jadi artinya ini 0,0000 sampai 32 baru diisi angka 982. Nah, kalau 0,00 ini kan artinya dia lebih lebih kecil daripada 0,05. Berarti seluruh variabel ini, keempat variabel ini, berarti dia signifikan terhadap kemiskinan. Gitu. Jadi, eh cek. Tuh, kok ini sih? Nah, yes. Berdasarkan hasil uji simultan dapat diketahui bahwa p-value F bernilai 9, koma titik lembaran 82 E min 32 yang berarti p-value F itu kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel pendapatan, keluarga, pendidikan, dan Lasnas signifikan terhadap kemiskinan. Yes, mana toh? Secara uji simpulkan. Terus kita mencari goodness. Goodness, tiga ya. Goodness itu artinya kebaikan model. Apakah model regresi ini baik? Apakah variabel ini cukup untuk menjawab metode regresi linear ini? Cara melihat goodness itu dilihat dari R kuadrat atau R square-nya. Kalau nggak ada R kuadrat berarti R square. Lah karena R square berarti R kuadrat. R kuadratnya berapa di sini? Nah, ini R kuadrat, R square-nya. 0,74179. Goodness apabila mendekati 1 eh, itu semakin baik. Nah, ini kan 0,74 artinya ya cukup baik lah walaupun gak terlalu baik tapi masih dikatakan baik. Nah, lah aku ya mengasumsikannya ya tak di bawah 0, ini kan 0,7 ya. Lah 0,5 itu aku anggapnya cukup baik. Lah 0,7 aku anggapnya baik. 0,6, 0,7 aku anggapnya baik. Terus lah 0,8, 0,9 aku ngomongnya sangat baik karena sudah atau semakin mendekati 1. Tapi itu asumsi asumsi kalian aja sih. Jadi aku 0,5 ke bawah, ke bawah 0, cok 0, berapa ya? 0,4 lah. 0,4 sampai 0,5 itu cukup baik. Baik. Nah, di bawah ini ya buruk, ya jelek.
berarti gak baik. Terus lah 0,6 sampai 0,7 itu baik. Lah 0,8 sampai 0,9 itu sangat baik. Diksinya ya apa? Berdasarkan hasil uji. Soalnya apa? Hasil uji Godnes model regresi ini eh, mampu atau ya mampu menjelaskan dengan baik mampu menjelaskan dengan baik variabilitas kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan variabilitas model ini sebesar ini kan 0,7417 kan. Artinya kan 74,17%. Berdasarkan hasil Goodness, model regresi mampu menjelaskan dengan baik variabilitas kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dengan variabilitas ini sebesar 74,17%. Dan sisanya 100 dikurangi 74 74,17 berapa? Saya hitung. 100 dikurangi 74,17. Sisanya 25,83% dijelaskan oleh variabel lain di luar model tersebut. Yes. Jadi, berdasarkan hasil uji coba Goodness, model ini mampu menjelaskan dengan baik variabilitas kemiskinan. Artinya variabel, keempat variabel ini, pendapatan, keluarga, pendidikan, lasnas, itu sudah baik menjelaskan terkait kemiskinan. Artinya wis wis apa ya? Wis signifikan wis berhubungan lah wis isa ya wis tidak menjelaskan tentang kemiskinan apa presentase kemiskinan itu mau. Hal ini dibuktikan dengan variabilitas model ini sebesar 74%. 74% artinya kan ya wis keempat variabel ini 74% itu sudah menjawab terkait presentase kemiskinan. Nah, sisanya 25,83% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar keempat ini. Bisa jadi misal variabel kemiskinan misal ada variabel lain, contohnya lapangan pekerjaan atau gimana atau apa kayak gitu. Nah, itu sisanya 25,83%. Itu ada di variabel lain kayak gitu. Wes, itu sih. Wes, nah, wes mari kan tiga kan. Enak sing ditanyakan sebelum aku memulai kedua, aman ya? Aman-aman. Oke. Cek. Nah,
Terus sekarang menguji ini nomor 2. Berikut adalah matriks koefisien korelasi diagnosis bla 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 untuk mendeteksi adanya multicollinearity. Multicollinearity itu apa? Multicollinearity adalah penyakit yang ada pada variabel. Jadi ada banyak penyakit ya, standar error atau errornya, error data, error variabel itu. Nah, ini adalah penyakit pada variabel. Penyakitnya apa? Oh, nah, jadi penyakitnya itu antar variabel ini saling berpengaruh. Misal anggota keluarga ini ya berpengaruh terhadap pendidikan, pendidikan itu juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan kayak gitu-gitu. Nah, itu dicari apakah variabel ini tuh saling mempengaruhi atau enggak kayak gitu. Nah, caranya jadi ada dua uji teman-teman. Ada uji apa sih iki kalau nek ya tak buka Gretel ya. Kalau nek Gretel itu ada uji correlation matrix sama collinearity kayak gitu. Kalau sing matrix itu nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau sing collinearity itu hasilnya seperti ini. Set. Nah, wes. Terus apa namanya? Cara membacanya ya apa? Cara membaca matriks dulu ya. Nah, cara membaca matriks itu didelok gini, Rek. Seret. Set, 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 set. Nah, nah, wes ya. Dibaca seluruhnya, angka seluruhnya. Kalau angka di dalam garis merah ini ada yang lebih dari 0,8, berarti dia ada penyakitnya. Ada multicollinearity nih. Multicollinearity. Nah, tapi kalau dia di bawah 0,8, kalau di bawah 0,8 berarti gak gak ada. Nah, di sini kan negatif 0,4, 0,5, 0,1, 0,7 ya. Untuk 0,79. Nah, ini kan mendekati tapi masih belum 0,8. Artinya dia tidak memiliki multicollinearity. Terus berarti narasinya berdasarkan uji kolia ko apa ya itu mau collinearity ya ya correlation matrix, sorry, sing dokor itu correlation, mungkin ada sana correlation, correlation matrix menunjukkan bahwa tidak ada multi multi collinearity pada variabel pada variabel pada variabel. Hal ini dapat dilihat bahwa apa ya, nilai dari 4 variabel itu, nilai dari variabel tersebut kurang dari 0,8. Wis kayak ngono tok. Artinya ya wis berarti gak ada penyakit variabel. Kok tambahin ngono ya nggak apa-apa, sembarang. Nah, terus yang iki. Sing iki iku seharusnya dia memiliki nilai iki Rek. Ya, seharusnya dia itu ana ini condition numbernya. Nah, kalau culinary check itu harus ada condition numbernya.
Condition numbernya 25 kan. Kalau di sini kalau misal apa namanya lebih besar daripada 50 maka ada multi-chordality-nya. Nah, tapi dek ini gak ono, ya kan? Kini gak ono berarti aku pokoknya delok nandi. Oh, sama berarti gini. Cek, Hmm, cek apa ya? Seharusnya ada ya, tapi kok gak ada berarti dilihat ini. Kalau jari Mas apa namanya? Jari Mas David ikut didelok conditionnya. Masalah PPT lu ngene ra, aku yo kan benar tau lah ini kan antar variabel jika korelasinya tidak ada nilai korelasi 0,8 soalnya naik ini kan gak ono 0,8 ya 100. Kini gak ono 0,08 saiki sing uji matriks cara lain uji kalian ini kok wis sebenarnya yo sebenarnya ku iso dicek kan ini kan cek kita hapus sih lah sebenarnya iso dicek ini kan klik kanan collinearity no nah nah ditelok teko ndi teko iki no evidence of excessive collinearity artinya tidak ada collinearity-nya kayak gitu. Nah, sini bisa ditelok teko kono tapi dek soalnya aku mau mek tutup sampai gini aku mengasumsikan bahwa 0,5 sih ya. Oh, begini wes diasumsikan soalnya anak nek PPT ra kuat sini 0,08 nak sing iki terus nak iki 10 nilainya 10 tapi gak paham juga sih Rek. Tapi aku gak tahu sih iki tapi aku yo gak paham iki seharusnya ada itu condition index seharusnya lihat ini cek iki tak tanya besok aja jadinya ya apa maaf hihihi yo 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 tak lanjut aja yo Gue mau tanya, tapi yang nomor 4 itu kita pakai lihat di aplikasi nggak? Nggak kan? Loh, gak tahu ujiannya besok itu ada yang bilang pakai aplikasi ada sing mek interpretasi tok Oh, ini yang interpretasi. yo iki data iki wis dijelasno kabeh iki wis dihitung kak wis dihitung no karek kene analisis tok interpretasi tok Oke, 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 lanjut, lanjut, lanjut. oke sih wis nggih kalau kalau kayak iki ana iya kalau pakai sing
apa namanya sing iki kayak terdapat iku apa multicollinearity. Tapi gak tahu yang membedakan iku apa. Oke, nomor tiga, si tanya. Ya. Nomor tiga berikut adalah uji Heruskedasity sama Heruskedasity itu ya. Jadi Heruskedasity itu dilihat dari p-value-nya. P-value dari Heruskedasity itu yang mana? P-value dari Heruskedasity itu yang ini. Statistik P-value sama dengan PJ. Ya, tapi kok 0,5? Ya, ya. Coba aku apa namanya? Aku pakai gitu loh. Soal pendapatan, ayan, nikah dan holding. Terus tes, terus kedasitinya, terus tes. Nah, nah. Nah, sik. Nah, seharusnya no ini loh, adjust R square. Tapi kok gak ada R square-nya. Berarti bukan pakai with p-value ya. Salah. Nah, sik. Masa iki, tapi kita juga masa satu, ndak mungkin. Statistis LM. Berarti DE pakai ya teman-teman tes, terus kita city, terus pakan. Oke, kita. Oh iya, berarti pakai pakan, pakai LM tes. Artine, ya, mereka ya, cerek. Aku juga perlu membaca PPT sebentar ya, sahabatku. Terus kedasitas. Mm-mm. Jadi harus kedasitas itu variansi error, tidak sama. Jadi variance error pada variance error, ya error ini. Nah, keyboard sepakan. Oh, gitu loh. Reject the null, reject H0 jika apa ku alfanya
NR-nya itu lebih besar daripada XP-nya. Oke, X. So, itu sampai. So, kita lihat di sini, kesempatan. Nah, P-value-nya, oh benar. Berarti with P-value ya. Nah, P-value-nya kan 0,05. P-value-nya 0 tidak ditolak, tidak ada masalah itu harus itu. Oke, benar berarti. Ya, tapi ya benar. Jadi seperti ini guys. Benar, berarti P-value-nya dilihat jadi tak jelas nomornya ya. Ini kan kita mencari heteros kedasiti. Heteros kedasiti, mana itu sana ya. Heteros kedasiti itu adalah penyakit penyakit pada variansi error error yang tidak sama. Nah, cara lihatnya di mana? Apabila p-value p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka dia ada penyakit T, ada heteronya. Nah, sedangkan kalau p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka DE tidak ada hetero. Kayak, ya, H0 tidak ditolak. Nah, berarti H0 tidak ditolak. Berarti lagi H0 ditolak. Ya kan? Tidak ada masalah heteros. Nah, gini kan dijelaskan ya bahwa p-value dari heterosnya itu 0,47, artinya kan di lebih dari 0,05, artinya tidak hetero. Nah, tidak hetero artinya H0 tidak ditolak. Nah, kalau H0 tidak ditolak artinya itu eh, tidak berpengaruh. Berarti menurut uji heteroskedasity ya, menggunakan uji heteroskedasity, pendapatan anggota keluarga, pendidikan, dan Lasmas itu tidak berpengaruh terhadap apa namanya, tidak kemiskinan. Jadi interpretasinya eh, berdasarkan hasil uji hetero menunjukkan bahwa tidak adanya heteros karena memiliki p-value 0,40236, artinya lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti H0 tidak ditolak. Berarti variabel variabel pendapatan anggota pendidikan Lasnas itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan
uji heteros. Selesai. Gitu kalau berdasarkan uji heteros. Berdasarkan hasil ujinya menunjukkan bahwa tidak adanya heteros karena memiliki p-value. Nah, berarti, yang artinya, ini, yang artinya tunnel tidak ditolak. Nah, hari ini. Berarti variabel pendapatan anggota pendidikan nas-nas itu tidak berpengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan uji heteros. Yes. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Guyon, berarti sebenarnya ini rata-rata tuh kayak dilihat dari p-value-nya di atas 0,05 atau di bawah. Ya, Gitu. tergantung, tergantung iya, tergantung iku ya. Ono sing 0,08 kan tadi kan. Iya, cuman satu tok tapi. Heeh. Kok terlihat seperti mudah ya? Lho Aku anjen semakin anjen tahu mudah. susah. Anjen mudah Devi. Temenan Devi yang tak jelasno sekali paham. Soalnya tadi ya, itu aku kan ikut join Zoom-nya Febri sama Geng Geden. Itu tuh kayak hitung-hitungan. Soalnya sama ternyata. Interpretasi tok. Kan sing ngitung belas sama sekali. Ya nggak tahu sih, aku tadi kayak gak paham. Oke, Oke, wes ya. lanjut. Lanjut ya. Terus uji normalitas. Uji normalitas iku uji normalitas itu adalah uji apakah tak jelaskan saya kira. Uji normalitas. Uji normalitas itu apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi dia aku menanyakan apakah variabel itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, cara melihatnya itu dilihat dari p-value. Nah, p-value-nya dilihat, nah, ini mari p-value 0,0000000. Kalau p-value eh, kurang dari eh lebih ya, lebih dari 0,05 artinya tidak berdistribusi normal. Sedangkan kalau p-value kurang dari 0,05 artinya berdistribusi normal. Nah, berdasarkan uji normality menunjukkan bahwa p-value-nya 0,000000, artinya kan kurang dari 0,05 yang artinya variabel tersebut berdistribusi normal. Selesai. Seperti itu aja. Oh, ini sana jawaban nih. Test for null hypothesis of normal distribution. Berarti artinya distribusi normal. Wes, saya ada tambahan diksi lagi. Tak lihat dulu ya, sahabatku. Ya, ini tadi yang terakhir p-value-nya yang mana? Sik. Tak, anu sik ya. Uh, Kira value sing iki.
C square sama dengan with p value nih kok nih. Kok ditambah iki apa? Kok tidak terdistribusi normal? Oh, sorry guys, ada kesalahan. Oke. Sorry, ada kesalahan yo. Jadi lah eh kurang dari 0,05 itu justru tidak berdistribusi normal, sedangkan kalau p value lebih dari 0,05 itu berdistribusi normal. Nah, kita ditambah diksi ini sembarang. Yes. Berdasarkan uji normality menunjukkan bahwa p value yang artinya variabel tersebut tidak berdistribusi normal atau H0 error terdistribusi normal ditolak. Error dari hasil regresi ini tidak terdistribusi normal. Wis. Tuh. Nah, ini kan UAS ya, aku gak tahu kok apa mana rek kok ngene rek. Insyaallah. Dari sini ada yang tanyakan p value-nya ini Steffi. With p value 0,0000 gak tahu berapa itu. Wes, Iku, aman. iku P value-ne 0,00. Iya, aslinya anak lanjutannya cuman gak di KI. Buah apa? Ya iki p value. Berarti kan 0,000 berarti wakai iki. Tapi ambil uangnya gak di KI kok ngini. 14 enggak. Nah, iki cetok. Wes, aman ada yang ingin ditanyakan? Berarti intinya kini kudu hafal sisan ya kayak iku lebih Iya. dari 0,5 itu apa Benar, atau benar. Nah, nolnya ditolak apa enggak? normal apa enggak, sakit apa enggak gitu ya. Hmm, Cara pengoperasian aplikasi Buyon. oke, saya tak anu sih yo, tak stop share screen dulu.